Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan. Ruang satu dengan ruang yang lainnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Meskipun kamu berada di rumah, kamu dapat terhubung dan berinteraksi dengan banyak orang dengan adanya internet. Tentu saja, kamu perlu menggunakan teknologi internet dengan bijaksana. Interaksi antar ruang beragam wujudnya. Kegiatan pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, kegiatan pemasaran, dan distribusi barang merupakan contoh dari interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang tersebut menyebabkan perubahan di berbagai bidang. Ada perubahan ke arah positif, ada pula perubahan ke arah negatif. Perubahan tersebut seperti perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang pendidikan, perubahan di bidang sosial budaya, dan perubahan di bidang lingkungan. Oke, kita bahas yang pertama, perubahan kondisi ekonomi. Kamu memerlukan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan, misalnya makanan, buku, pensil, ataupun pakaian. Dari mana kamu dapat memperoleh barang-barang tersebut? Tidak semua barang tersebut dapat kamu hasilkan sendiri. Ada barang yang diperoleh dari orang lain. Kegiatan memperoleh barang kebutuhan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Adapun interaksi antar ruang yang menyebabkan perbedaan kondisi ekonomi tampak pada aspek-aspek yang pertama, munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Interaksi antar ruang memicu pergerakan barang, manusia, dan informasi. Pemusatan aktivitas yang berlangsung terus-menerus memicu munculnya pusat pertumbuhan baru. Pusat pertumbuhan merupakan titik temu dari banyaknya kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan, baik barang maupun jasa. Pusat-pusat pertumbuhan misalnya kawasan industri, kampus, dan pusat perbelanjaan. Pusat pertumbuhan lambat laun akan memicu perkembangan permukiman, warung, dan berbagai layanan jasa. Kondisi ini menyebabkan wilayah pusat pertumbuhan menjadi ramai. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat. Perekonomian suatu wilayah dapat berkembang karena potensi yang ada dan pengaruh wilayah lain. Suatu wilayah akan mengembangkan potensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaruh interaksi antar ruang menjadi salah satu sumber inspirasi untuk berinovasi dan mencoba mengembangkan kegiatan perekonomian. Aktivitas ekonomi menjadi lebih variatif sehingga menambah produktivitas masyarakat. Aktivitas ekonomi yang beragam memicu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, daya saing ekonomi meningkat. Bagaimana interaksi antar ruang menyebabkan persaingan ekonomi? Kebutuhan dan kemampuan setiap wilayah berbeda. Pelaku usaha akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menarik banyak pembeli. Interaksi antar ruang menjadi sarana penting untuk mencari pasar yang lebih besar. Para pelaku usaha akan berusaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Kondisi ini akan memicu persaingan yang sehat. Yang keempat, kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. Penduduk kawasan perkotaan memiliki jenis pekerjaan beragam, misalnya di industri, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan tenaga kerja tinggi. Salah satu sumber tenaga kerja yaitu di perdesaan. Interaksi antar desa dan kota menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan tenaga kerja di daerah perkotaan terpenuhi, sedangkan jumlah pengangguran di perdesaan akan berkurang. Yang kelima adalah masyarakat lebih konsumtif. Interaksi antar ruang khususnya distribusi barang akan berjalan lebih intensif. Banyak pilihan produk beredar dalam masyarakat. Iklan di media elektronik menambah minat masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Pengaruh negatif atas interaksi antar ruang berupa munculnya perilaku konsumtif. Perubahan yang kedua adalah perubahan di bidang pendidikan. Setiap orang membutuhkan pendidikan bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan yang berkualitas akan membawa pengaruh positif, seperti yang pertama, keterampilan sumber daya manusia bertambah.
Interaksi antar ruang akan memberi peluang seseorang yang tinggal di perdesaan untuk belajar di perkotaan. Penduduk desa dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian agar dapat bersaing di dunia kerja. Yang kedua, daya saing sumber daya manusia meningkat. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin tinggi daya saingnya. Akhirnya, SDM di suatu wilayah mampu bersaing memperebutkan kesempatan kerja dengan SDM dari wilayah lain. Jika banyak SDM yang terserap dunia kerja, jumlah pengangguran akan berkurang. Yang ketiga adalah pola pikir masyarakat lebih rasional. Pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional. Perkembangan ilmu pengetahuan mampu mematahkan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Arus informasi ini juga merupakan wujud dari interaksi antar ruang. Perubahan yang ketiga adalah perubahan di bidang sosial budaya. Interaksi sosial menyebabkan terjadinya perkembangan dan perubahan masyarakat. Setiap individu akan berusaha menjalin interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh interaksi yang sering kamu temui dalam lingkungan masyarakat seperti berbincang-bincang, mengerjakan tugas kelompok, dan bermusyawarah. Interaksi dilakukan antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, interaksi sosial dapat terbentuk antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Adapun bentuk pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang sosial, yang pertama adalah interaksi antar penduduk semakin erat. Interaksi sosial menjadi kebiasaan yang baik. Interaksi ini akan memunculkan rasa saling percaya, saling menjaga, dan saling menghormati. Interaksi sosial tidak terbatas dalam satu daerah, tetapi antar daerah sehingga terjadi interaksi yang semakin erat. Yang kedua adalah terjadi percampuran budaya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Interaksi antar suku bangsa akan menambah rasa persatuan dan kesatuan. Melalui interaksi tersebut akan muncul akulturasi budaya. Kondisi tersebut akan menambah hasanah kebudayaan bangsa. Yang ketiga adalah budaya asli terkikis. Pengaruh dari daerah lain bisa saja tidak sesuai dengan budaya asli suatu daerah. Kondisi ini menyebabkan penolakan atau akan mengikis budaya asli daerah setempat. Pengaruh buruk ini dapat dicegah dengan membentengi diri dan menyaring budaya yang masuk. Yang keempat adalah jangkauan interaksi lebih luas dan lebih cepat. Saat ini, internet sudah menjadi penghubung antar daerah. Jarak dan waktu bukan menjadi kendala yang berarti. Informasi dapat tersebar secara cepat dan akurat. Kondisi ini menunjukkan interaksi antar ruang menjadi lebih luas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Kamu dapat mengamati dari kegiatan sehari-hari. Banyak kegiatan penduduk yang melibatkan penggunaan teknologi. Majunya teknologi didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan yang baik. Kamu dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi tersebut hendaknya dilakukan dengan bijaksana. Perubahan yang keempat adalah perubahan di bidang lingkungan. Interaksi antar ruang mendorong peningkatan kebutuhan lahan. Di daerah perkotaan, kebutuhan lahan permukiman senantiasa meningkat. Sebagai solusinya, di kota dekat pesisir wacana mengenai reklamasi sering digulirkan. Meskipun demikian, reklamasi menimbulkan kontroversi. Ada pihak yang setuju dan ada pula pihak yang menolak. Peristiwa tersebut hanya salah satu contoh dampak dari interaksi antar ruang bagi lingkungan. Dampak lainnya seperti yang pertama, alih fungsi lahan. Penggunaan lahan disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Seiring berjalannya waktu, aktivitas penduduk meningkat sehingga kebutuhan lahan bertambah. Interaksi antar ruang yang intensif dekat pusat pertumbuhan memicu perubahan dalam penggunaan lahan. Lahan sawah yang digunakan untuk pertanian diubah menjadi permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan permukiman. Yang kedua adalah potensi kerusakan lingkungan meningkat. Jumlah penduduk semakin besar, kebutuhan hidup pun meningkat, sehingga mendorong proses interaksi antar ruang.
Interaksi antar ruang yang berlangsung semakin intensif dapat meningkatkan eksploitasi lingkungan. Eksploitasi yang berlebihan berpotensi merusak lingkungan. Apabila lingkungan rusak, potensi bencana menjadi tinggi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak negatif interaksi tersebut? Pemanfaatan lingkungan memang diperbolehkan, akan tetapi pemanfaatan tersebut hendaknya diikuti dengan sikap tanggung jawab. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan hidup dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Oke, sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.